Halo rakyat jelata semuanya. Kita sebagai rakyat jelata yang hidup di negeri Wakanda ini ya, punya permasalahan yang sama-sama bingung. Satu hal, kita punya kewajiban untuk menghormati ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, habaib khususnya. Dimana Nabi SAW ketika haji wada saat hari Arafah di atas untanya yang bernama Qaswa, beliau berkhutbah dan memberikan wasiat. Salah satu wasiat akhir-akhir Nabi, karena ini berada di fase akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua hal yang jika kamu mengikutinya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Pertama, kitabullah wa itrati ahlil baiti, kitabnya Allah dan juga keturunanku, ahlil baitku, sanak keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Ali mengatakan, demi zat yang membelah bebijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi SAW pernah berjanji kepadaku bahwasannya tidak ada yang mencintaiku kecuali orang-orang mukmin dan tidak ada yang mencintaiku kecuali orang-orang yang munafik. Maksudnya cinta Nabi berarti itu keimanan, benci Nabi itu berarti kemunafikan. Maka Nabi SAW juga bersabda, dan cintailah ahlil baitku karena kecintaan kepada diriku. Satu hal lainnya adalah realita yang kita hadapi pada hari ini sebagai rakyat jelata. Kok para habaibnya itu ribut sendiri, ada yang saling berseberangan, dan yang diributkan itu gak tanggung-tanggung, bukan perkara yang ijtihadiyah atau ikhtilafiyah, tapi perkara-perkara prinsipil tentang value hak dan batil, benar dan salah. Padahal Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum la'lamun. Dalam tafsir Al-Barru, Muhammad Rusri Malik menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyahnya. Katanya, dan janganlah kalian mencampur adukan antara hak dengan yang batil dengan cara memakai casing yang hak untuk membenarkan sesuatu yang batil, dalam rangka untuk menyembunyikan yang hak itu sendiri, padahal dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayat ini latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi, di mana beliau tahu kenabian Nabi, beliau tahu benarnya ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi mereka memutar otak gimana caranya untuk menolak Nabi Muhammad SAW, menolak dengan gaya. Akhirnya dia rubah Tauratnya, seolah-olah Tauratnya itu berpihak sebagaimana sikap dia yang pada dasarnya sikapnya cuma hawa nafsu aja, gak mau ikut Nabi, gak mau nerima ajarannya Nabi. Padahal dia tahu betul Nabi itu adalah Nabi yang terakhir, ajarannya adalah ajaran yang paling baik, dan mereka gak mau. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah hal yang seperti itu, sikap kita kayak gimana? Ngenolak sebagian padahal Rasulullah menyuruh untuk ikutin seluruhnya secara tekstualnya, atau kemudian kita pilih-pilih? Nah, temukan dirimu dalam sejarah. Jangankan Habib pada hari ini yang hidup di era akhir zaman yang penuh dengan fitnah, keluarganya Nabi yang hidup di sejaman dengan Nabi, gak semuanya itu sefrekuensi dengan Nabi kok. Bahkan bukankah musuh Nabi yang paling besar salah satunya adalah pamannya sendiri, keluarganya sendiri, Abu Lahab. Ya ayuhal, ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya ayuhal mudaththir kum fa'andir, wahai orang yang bersimut, bangun dan berilah peringatan. Nabi kumpulkan keluarganya. Setelah kumpulkan keluarganya, Nabi pergi ke satu tempat, kumpulkan manusia di Bukit Sofa, dan manusia berkumpul di salah satu lembah yang namanya lembah Mekah, namanya Bato. Inilah Rasulullah yang tergelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya di situ. Dan dia mengatakan kemudian, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, satu persatu kabilah disebut oleh Nabi, sampai saking ini adalah Rasulullah yang terpercaya, yang gak datang ngutus budaknya atau ngutus suruhan untuk mendengarkan nanti, untuk disampaikan nanti ketika tidak sibuk lagi. Dan Nabi menanyakan, wahai orang-orang Mekah, seandainya aku katakan ada tentara berkuda di belakang balik bukit-bukit ini yang akan siap menyerang kalian di pagi hari atau di petang hari sampai kalian binasa, apakah kalian percaya? Kami percaya, kata dia. Maka Nabi melanjutkan kalimatnya, kalau begitu aku beritahu bahwasanya aku adalah utusannya Nabi, aku adalah utusannya Allah, aku adalah orang yang diberikan amanah untuk membebaskan kalian dari siksa api neraka. Percayakah kalian?
ketika manusia mau bersiap untuk menjawab percaya kami wahai Muhammad, dengan kalimat percaya kami Muhammad sebab kami hanya tahu kebaikan tentang dirimu saja. Kami tidaklah mengenal dirimu kecuali kebenaran dan kejujuranmu saja. Manusia mau menjawab dengan kalimat yang sama. Tapi Abu Lahab kemudian memecah kalimat itu, memecah kemudian perbincangan itu dengan mengatakan, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah aku ini pamannya, akulah yang paling mengetahui tentang dirinya. Meskipun dia terkenal jujur, tapi aku orang yang paling tahu bahwasanya dia sejatinya pendusta. Dia ini membawa agama yang sesat. Dia mau menghabisi agama nenek moyang kita untuk kepentingan pribadinya. Percaya padaku, jangan dengarkan dia. Pergi kalian, jangan dengarkan dia, jangan mau ikutin dia. Maka Abu Lahab ngikutin dia terus. Nabi kemanapun, ketika Nabi menyampaikan tentang wahyu itu, tentang risalah beliau, Abu Lahab senantiasa memecah fokusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi distractnya Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Karena dia menunjuk-nunjuk Nabi dengan mengatakan, celakalah wahai Rasulullah, celakalah wahai engkau Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Gak akan berguna kemudian apa yang dia miliki. Abu Lahab sejatinya sangat layak untuk dinyatakan sebagai ahlul baitnya Nabi. Kalau kita ditinjau secara nasabnya, dia setara dengan Hamzah, Abbas, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sama-sama pamannya Nabi. Akan tapi dia menggunakan posisi hubungan kekeluargaannya Nabi gak kayak paman yang lain untuk membela Nabi, tapi digunakan untuk menghina Nabi dan menistakan ajaran Nabi. Kalau udah diabadikan dalam Al-Quran kisah tentang Abu Lahab ini, sejatinya Al-Quran ingin memberikan pesan kepada kita bahwasanya orang-orang seperti Abu Lahab ini akan muncul berkali-kali, muncul di era-era berikutnya. Dan ketahui juga sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan para manusia, dia kumpulkan dulu kerabat-kerabatnya. Dan Nabi mengatakan, wahai Bani Abdu Manaf, belilah diri kalian dari azabnya Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, belilah diri kalian dari azabnya Allah. Wahai Sofiyah, bibinya Nabi, ibunya Zubair bin Awam, bibinya Rasulullah, belilah diri kalian dari azabnya Allah. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, belilah diri kalian dari azabnya Allah. Sebab kalau untuk urusan harta aku bisa membantu, tapi untuk urusan akhirat aku gak bisa ngebantu untuk membayar itu. Bayarlah dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab gak mau ngikutin. Abu Lahab malah justru memilih sebagai orang yang berstatus quo, menginginkan tidak ada perubahan. Sebab dia lebih berpihak terhadap kenyamanan diri dia dengan hubungan-hubungan kemitraan dengan orang-orang kafir Quraisy. Abu Lahab dengan kabilahnya, Abu Jahal dengan kabilahnya, Umayyah bin Khalaf dengan kabilahnya, Walid bin Mughirah dengan kabilahnya. Dia lebih menitik beratkan keuntungan materi daripada ngebela Rasulullah SAW yang merupakan keluarganya sendiri daripada keluarganya Abu Lahab itu sendiri. Abdullah bin Umar pernah menceritakan ketika dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pada saat itu menyampaikan tentang fitnah-fitnah yang datang di saat akhir zaman. Banyak dia sebutkan. Sampai kemudian tersebutlah kalimat fitnah ahlas. Maka bertanyalah para sahabat, apa fitnah ahlas wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Saat itu banyak peperangan. Kemudian muncullah fitnah sara. Apa itu fitnah sara? Yakni banyaknya yang bermegah-megahan hingga sampai mereka lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat. Pengen punya sesuatu yang sifatnya duniawi, rela untuk melakukan kemaksiatan, menjual ayat-ayat Allah untuk demi sekeping sampah-sampah dunia. Nah, kemudian ternyata Rasulullah menyebutkan yang asapnya fitnah ini keluar dari kakinya seorang ahlul baitku, yang dia mengaku bagian dari diriku padahal dia bukan dari diriku. Ini maksudnya apa? Yang pertama, maksudnya dia cuma ngaku-ngaku padahal gak terbukti nasabnya bersambung kepada Nabi. Orang-orang yang kayak gini akan bermunculan nanti di akhir zaman. Yang kedua, benar nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nasab keimanannya gak bersambung sama Nabi.
Nggak kemudian nggak compare ya kayak Abu Lahab, bener pamannya Nabi, tapi nggak bertemu nasabnya dengan Nabi sehingga nggak disebut sebagai ahlul Nabi. Semenjak Allah mengatakan tabat yada Abu Lahabi watab, maka kemudian tertutuplah pintunya dan dia ditetapkan keluar seluar-luarnya dari ahlulnya Nabi dan tidak akan mungkin disebut sebagai ahlul baitnya Nabi. Dia mengaku bagian daripada diriku padahal bukan diriku, karena sesungguhnya orang-orang yang aku anggap aku kasih adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertempunya pinggul dengan tulang rusuk. Pinggul dengan tulang rusuk, akhirnya sedekat itu. Kemudian akan muncul fitnah duhaimah. Dan tidak ada orang yang membiarkan ada seseorang, dan kondisi ini tidak akan membiarkan seseorang pun dari umat ini kecuali dia akan dihantam oleh fitnah duhaimah ini. Dan jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Nah, benar namanya fitnah. Oh, ini selesai fitnahnya, lanjut. Ya mungkin kayak ini ya, kayak COVID ya. COVID-nya selesai ya muncul varian yang baru. Wallahu a'lam, mungkin ini bagian daripada yang dimaksud oleh Nabi. Nah, di dalamnya ada seorang pria yang pada pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Nah, dari ahlul bait ini kemudian terciptalah satu fenomena, satu budaya di mana orang-orang itu beriman pagi hari, sorenya kafir. Beriman sorenya, paginya kafir. Terciptalah sebuah kondisi budaya yang seperti itu. Sehingga manusia itu terbagi menjadi dua kubu, dua kemah. Kemah yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, kemah orang-orang yang beriman, di mana di dalam kemah itu hanya ada keimanan dan tidak terkandung sedikit pun kemunafikan. Yang kemah yang kedua adalah kemah kemunafikan, yang di mana di dalamnya tidak ada mengandung sedikit pun tentang keimanan. Jika itu sudah terjadi kata Nabi Muhammad SAW, maka tunggulah kedatangan Dajjal. Maka terakhir apa yang harus kita lakukan? Step by stepnya kalau kondisi seperti ini sudah ada. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wa la taj'alu multabisan alaina fanadillah waja'alna lil muttaqina imamah. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan mampukanlah kami untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba, ya Allah tunjukinlah yang batil itu batil dan mampukan kami untuk menjauhinya. Dan kemudian ya Allah, janganlah engkau menjadikan samar di hadapan kami sehingga kami bisa terperdaya dan sesat gara-gara dia, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Kepoin pribadinya, kepoin khususnya habaib sebagaimana yang kita bahas. Kepoin pribadinya, kepoin idenya, prinsipnya khususnya. Manusia memang pernah salah sih, memang salah. Tapi kita bisa melihat ide yang dia emban itu dari konsistensinya, keistiqomahannya. Apakah dia istiqomah membela Nabi meskipun di saat membela Nabi itu dia pernah melakukan kesalahan, atau dia konsisten untuk membela penista-penistanya Nabi. Ini berbeda. Yang ketiga, cek circle-nya. Ada sekelompok habaib di dalam kamar yang tidak ada kemunafikan kata Nabi di dalamnya, ngebelain Al-Quran. Tapi ada di kubu yang lain, ahlul bait yang tidak dianggap sebagai ahlul baitnya Nabi, nasabnya bersambung tapi gak dianggap sama Nabi, dia ngebelain orang-orang yang menistakan Al-Quran. Ketika ada orang yang membela Al-Quran, dia justru ikut ngembosin, bahkan justru bahkan justru ikut-ikutan menistakan ajaran Nabi, menistakan tempat lahirnya Nabi, menistakan Al-Qurannya Nabi. Dan dia berteman dengan circle-circle ini. Maka ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalili. Perhatikan teman-teman sekeliling seseorang itu, sebab agama seseorang itu tergantung dari circle-circle sahabat di ring satu dia, sahabat terdekat-terdekatnya. Falyandur ahadukum mayyu khalil, maka perhatikan setiap orang itu berteman dengan siapa. Itulah kualitas diri dia, baik luar maupun dalamnya. Yang keempat, jaga jarak. Kalaupun perlu dibenci, maka bencilah sekedarnya saja. Gak perlu sampai menghina, mencaci, khawatir malah bisa
dia malah bisa ngebalas bawa-bawa ngehina Nabi, ngehina ajarannya Nabi dengan lebih buruk lagi, ngehina Allah dengan lebih buruk lagi. Jangan sampai kebablasan untuk membencinya, karena khawatir saking sebelnya kita lama-lama nasabnya yang dia miliki itu sambung sama Rasulullah ikut kena caci maki kita. Nanti akhirnya niatnya kita bela Nabi, nyari ridhonya Nabi, malah tidak dapat ridhonya Nabi, nggak diridhoi Rasul. Hati-hati, fokus sama perbuatannya, jangan fokus sama orangnya. Karena siapa tahu suatu hari nanti dia bisa berubah menjadi pembelanya Rasul dan dia punya potensi yang baik. Karena nasab tetaplah nasab dan tidak bisa dirubah, itulah karunia dari Allah. Yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan? Tata ulang kembali. Cek orang-orang yang bertikai dengan dia, cek orang-orang yang kemudian bermusuhan dengan dia. Siapa tahu orang-orang yang bermusuhan dengan orang ini yang dulunya kita juga benci, yang dulunya kita juga terprovokasi untuk ikut-ikutan tidak suka terhadap orang ini, jangan-jangan beliau adalah seorang habaib, jangan-jangan beliau adalah orang yang berada di kemah keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Jangan-jangan dia adalah orang-orang yang lebih layak untuk kita ikuti, sebab berprinsip dengan prinsip yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan dia layak untuk kita hormati. Maka Hasan al-Musanna ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW, memberikan sebuah kalimat yang sangat berharga untuk kita jadikan pedoman pada hari ini. Beliau mengatakan, celakalah Anda, cintailah kami karena Allah, dan jika kami menaati Allah maka cintailah kami. Namun bencilah kami karena Allah jika kami mendurhakai Allah, menyelisihi ajarannya Rasulullah, maka bencilah kami. Yang nyuruh ini cicitnya Nabi Muhammad SAW, ahlul baitnya Nabi yang sangat dekat dengan nasabnya Nabi dan juga dengan nasab keimanannya Nabi. Maka simple saja ya, ini step-stepnya. Kian hari memang fitnah akhir zaman itu semakin membuat samar-samar ya, asapnya banyak kayak sekarang ini ya, asapnya banyak. Maka kita akan bisa melewati itu dengan sangat simpel dan sederhana selama kita mengenal sejarah. Sebab apa yang terjadi pada hari ini adalah pengulangan sejarah-sejarah di masa lalu. Maka apapun yang kita temui pada hari ini, jangan bingung, temukan dirimu dalam sejarah.